Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat Islam dan telah memberikan kita kesempatan untuk introspeksi dan evaluasi diri. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam semoga tercurah pada beliau, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada para mahasiswa baru di lingkungan Universitas Indonesia. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Allah, yaitu kita berada di bulan Muharram 1446 Hijriah, yaitu pada hari Jumat, hari ini tanggal 27 Muharram, bertepatan dengan 2 Agustus 2025. Bulan Muharram ini telah ditetapkan sebagai awal tahun penanggalan dalam Islam. Peristiwa ini merupakan momentum bagi kita semua untuk meninjau kembali diri kita dan mengadakan evaluasi yang teliti terhadap amal dan perbuatan kita di tahun kemarin. Introspeksi diri adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, dan tentunya para salafus saleh dahulu sangat ketat dalam introspeksi diri mereka masing-masing. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bertakwa dan introspeksi diri, serta mendorong kita untuk memanfaatkan waktu-waktu dan musim-musim yang baik dalam meninjau kembali amal kita dan memperbaiki jalan hidup kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amal." Rawahu Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah yang mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang kosong. Yang hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib yang dhaif ini ingin mengajak diri sendiri dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertajam kesadaran ilahiyah kita, untuk mempertebal sikap berserah diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meningkatkan iman dan takwa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk senantiasa melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap diri kita. Hal ini seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah memerintahkan bertakwa,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan introspeksi terhadap diri mereka. Al-Quran tegaskan sebagai wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jemaah salat Jumat rahimahullah, jika kita cermati ayat tadi, terdapat 3 keterangan sebagai bentuk introspeksi terhadap diri kita. Ketiga keterangan waktu tersebut adalah waktu sekarang, yaitu wal tanzur. Kita diperintahkan untuk memperhatikan dan meneliti kondisi saat ini. Setiap mukmin menyadari bahwa kesempatan adalah karunia terbesar yang harus disyukuri dengan berbuat yang terbaik agar dapat membangun jejak-jejak kehidupan dan menjadi warisan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu yang telah lalu, yaitu pada masa. Pengertian ini merujuk pada segala hal yang telah diperbuat pada masa lalu sebagai nasihat dan pelajaran terbaik. Apakah perbuatan kita sudah berada di jalan yang benar atau sebaliknya? Misalnya saja dalam pergaulan nasional maupun internasional, apakah kita sudah termasuk orang yang memperkokoh persatuan dan kasih sayang, ataukah orang yang melukai perasaan hati sesama muslim atau sesama umat manusia dalam ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah masyarakat? Kemudian tentang masa depan, yaitu lighad. Semua itu dilakukan agar kita tidak mengulangi kesalahan lagi. Selain itu, proses introspeksi juga dilakukan agar kita dapat melakukan hal-hal yang lebih baik pada masa yang akan datang, guna menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Jamaah rahimahullah, dengan introspeksi dan evaluasi ini, perbuatan baik pada masa lalu bisa ditingkatkan pada masa yang akan datang, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dengan introspeksi, perbuatan buruk pada masa lalu tidak perlu diulangi lagi pada masa yang akan datang. Maka dengan demikian, hari esok kita akan lebih baik di dunia dan di akhirat, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, bila kita cermati lebih jauh, paling tidak ada 3 makna penting yang terkandung dalam proses introspeksi. Pertama, orang yang rajin melakukan introspeksi sesungguhnya merupakan sosok pembelajar, dan kita dituntut untuk menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Banyak kisah dalam Al-Quran yang harus menjadi bahan pelajaran untuk peringatan ke depan, dan hanya sosok pembelajarlah yang bernama ulul albab yang mampu belajar dari kisah-kisah masalah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sosok pembelajar sejati adalah sosok yang selalu berpikir dan berpikir sehingga mampu mengakumulasi ilmu yang didapatkan untuk diamalkan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Tidak lain karena orang-orang yang berilmu inilah yang diharapkan bisa terus menebar rahmat di muka bumi. Orang-orang berilmu lah yang bisa merancang arah perubahan sosial di masa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Jannah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sosok ulul albab yang pembelajar ini semakin diharapkan perannya dalam transformasi bangsa
Oleh karena itu, di era yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini, maka sosok pembelajar juga harus dimaknai sebagai sosok yang adaptif dengan pola pikir yang terus memacu skill dan kompetensi baru dengan kemampuan kecepatan belajar yang tinggi. Kemampuan kecepatan belajar ini sangat penting agar bisa berperan menjadi trendsetter perubahan. Kedua, tentang introspeksi dan evaluasi mengandung makna perlunya orientasi pada masa depan. Ada dua dimensi masa depan, yaitu dimensi di dunia dan dimensi di akhirat. Surat Al-Hasr ayat 18 tadi yang saya bacakan merupakan fondasi tentang visi masa depan. Visi besar seorang mukmin adalah menjadi hamba yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Keseimbangan masa depan di dunia dan di akhirat adalah suatu keniscayaan. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dunia adalah jembatan menuju akhir. Karena itu, kehidupan dunia pun tidak boleh ditinggalkan. Marilah kita cermati ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kaum muslimin rahimahullah. Namun demikian, berburu dunia pun tidak boleh merupakan akhir. Mari kita ingat kisah Qarun yang berlimpah harta, namun akhirnya ia binasa juga. Qarun adalah seorang saleh yang miskin. Kemudian ia minta tolong kepada Nabi Musa agar didoakan menjadi orang yang kaya. Namun setelah dia menjadi kaya raya, dia menjadi sombong dan meninggalkan ibadah serta tidak lagi peduli kepada sesama. Jemaah salat Jumat rahimahullah. Yang ketiga, introspeksi dan evaluasi mendorong jiwa berprestasi dan mendorong seseorang untuk menghasilkan kebaikan, menghasilkan kemanfaatan dan termotivasi untuk terus berprestasi karena terus berupaya belajar dari masa lalu untuk lebih baik dari masa yang akan datang. Orang yang berprestasi adalah orang yang mau belajar dari masa lalu, baik masa lalu dirinya maupun masa lalu orang lain. Jadi jemaah salat Jumat yang berbahagia, manusia tidak mau melakukan introspeksi dan evaluasi, maka dia dapat dikategorikan sebagai manusia yang sombong. Mengapa demikian? Karena orang yang sombong merasa dirinya telah sempurna, sehingga ia merasa tidak perlu melakukan introspeksi dan evaluasi. Kesombongan inilah yang menutup manusia dari kebenaran, karena dia tidak pernah introspeksi dan evaluasi terhadap diri. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong. Dan surat Al-Quran surat Ghafir ayat 35. Jemaah rahimahumullah, marilah kita terus melakukan introspeksi dan evaluasi agar kita menjadi pembelajar, berorientasi masa depan dan berprestasi. Juga sejatinya dia adalah orang yang rendah hati karena menyadari bahwa dirinya belum sempurna, sehingga terus belajar dan kerja keras untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Namun demikian, yang begini harus kita pikirkan juga adalah bagaimana mentransformasi introspeksi dan evaluasi personal menjadi introspeksi dan evaluasi kolektif, sehingga kita tidak saja memikirkan kelebihbaikan diri kita sendiri, namun juga kita harus memikirkan kelebihbaikan umat dan bangsa ini secara institusional.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita selalu ingat kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya dan memperbaiki ibadah kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap diri sendiri maupun kolektif. Dengan demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita kelak yaumil qiyamah. Barakallahu fiikum wa fil Qur'anil Karim. Wa ja'alana Allahu minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، ونحن في هذا الأيام المباركة من شهر المحرم لنتذكر دائما أن الحياة الدنيا دار الابتلاء والامتحان، وأن الآخرة هي دار القرار، فلنحرص عن محاسبة أنفسنا في كل حين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب الحاج. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها، وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها، واحمله على النجاة منها ومن التفكر في ضرائبها، وامحو من قلوبنا حلاوة ما اجتبيناه منها، واستبدلها بالفرحة لها والطمع لما هو ضدها. اللهم اجعل هذا العام عام خير وبركة، وعام مراجعة ومحاسبة لأنفسنا، وأصلح لنا أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا وارزقنا الاستقامة على دينك والثبات على طاعتك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم